mulai dulu ya Pak ya. Untuk yang kemarin itu kan kita belajar terkait dengan metode lot. Mungkin saya mau mereview dulu. Jadi kalau kemarin kan sebenarnya kan dasarnya itu dari bill of material begitu ya Pak ya. Jadi saat kita membuat jadwal, kita harus tahu inputannya. Termasuk inputan yang pertama adalah bill of material. Jadi kalau kita tahu bill of material itu adalah menggambarkan material-material apa saja atau komponen-komponen apa saja yang mendukung pada suatu produk. Nah, contohnya kalau yang di soal ini itu kan kita bisa tahu bahwa komposisi level A itu adalah level 0 di bill of material, dan di mana level 0 ini itu akan menentukan level yang ada di bawahnya seperti komponen C dan juga komponen D. Nah, untuk membuat jadwal A itu kita juga harus tahu juga kebutuhan dari A. Makanya di sini ada kebutuhan terkait dengan berapakah on hand-nya, berapakah jumlah lot size-nya, dan berapa jumlah terkait dengan kebutuhan di periode tertentu. Nah, ini di A. Nah, saat kita mengetahui data terkait dengan kebutuhan di A, kita akan bisa menentukan berapakah schedule atau menentukan jadwal pembuatan dari material untuk komponen C dan komponen D gitu. Nah, untuk yang di berikutnya saat kita mengetahui terkait dengan jadwal begitu ya, jadwal kapan kita membuat komponen A, komponen B, C dan D, ini yang kemarin kita sudah buat. Jadi langkah yang berikutnya itu adalah menentukan jumlah lot. Nah, kadang-kadang jumlah lot yang ada atau jumlah berapa banyaknya yang diproduksi atau berapa banyaknya jumlah yang dipesan itu biasanya langsung diketahui. Tapi di sini kita melakukan analisa kira-kira berapakah jumlah lot size atau berapakah jumlah kebutuhan pemesanan yang perlu untuk kita tentukan gitu ya. Karena nantinya berapakah jumlah yang kita pesan atau yang jumlah kita yang akan buat itu akan menentukan jumlah pembiayaan. Nah, makanya di sini penetapan metode load sizing itu ada banyak. Mungkin ada langkah itu dari 1 sampai dengan 5. Ini yang kita pelajari. Untuk 6, 7 sampai 11 itu sebenarnya adalah pengembangan dari metode 1 sampai dengan 5. Begitu. Beberapa banyak penelitian yang sudah ada itu mengembangkan beberapa metode dasar ini Pak sebagai penggambaran awal. Lalu nanti selanjutnya ada beberapa teknik pengembangan metode-metode yang lain. Sebenarnya itu adalah dasarnya dari 5 metode yang sudah ada. Gitu. Makanya di kuliah yang kali ini itu saya hanya menjelaskan mengenai 1 sampai dengan 5 teknik dasarnya dari metode load sizing. Begitu. Nah, kalau kemarin kita mencoba begitu ya, teknik plot yang pertama itu adalah teknik plot yang namanya lot for lot. Nah, teknik lot for lot mungkin kalau saya review sedikit, ini bila diketahui biaya simpan, biaya setup, dan lead time-nya. Jadi teknik lot ini itu adalah didasarkan pada besarnya jumlah pemesanan, lalu akan dikirim hari itu atau pada periode itu juga tanpa adanya penyimpanan dari suatu produk. Nah, dasar pertimbangan ini itu bisa kita lihat kalau di sini kan kita mengasumsikan biaya total itu terdiri dari 2 jenis komponen, di mana biaya total itu terdiri dari adanya biaya simpan dan ada biaya setup atau kita melakukan pergantian terkait dengan setup mesinnya. Nah, kalau kita menggunakan teknik lot ini, dampak yang terjadi itu adalah biaya simpannya akan bernilai 0. Begitu. Kenapa? Karena di sini tidak melibatkan adanya kebijakan terkait dengan menyimpan barang. Jadi contoh misalnya begini, ini kan ada permintaan cost requirement pada minggu 1 35. Nah, ini nanti pada hari itu juga ini kebetulan on hand inventory-nya 35, maka langsung habis di periode 1. Tapi saat ada permintaan di periode 2 yang jumlah kebutuhannya itu adalah sejumlah 30, maka permintaan plan order release ke bagian produksinya itu sebanyak 30 di periode sebelumnya.
Nah, ini kita bisa lihat Pak ini ya, kalau lead time-nya itu kan 1 minggu, berarti 1 hari, 1 periode, 1 minggu sebelumnya, itu kita bisa melakukan pemesanan ulang, atau misalnya kita bisa melakukan pembuatan produksi begitu. Nah, makanya di sini bisa dilihat bahwa semakin banyaknya kita melakukan pemesanan, itu juga akan berdampak pada pembiayaan. Nah, sebenarnya ada trade-off nanti di sini. Apakah kita bisa menyeimbangkan antara biaya simpan dan juga biaya setup? Karena kalau dilihat di sini Pak, antara biaya simpan dan biaya setup itu biayanya akan lebih besar. Gitu, $200 kan setiap kali pesan. Nah, ini kalau sekali pesan aja 200. Kalau kita punya 7 periode, ya berarti 7 kali 200 begitu. Mungkin gitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari yang kemarin sudah saya ini ya, apa namanya, direview ya sebelumnya. Nah, pemanfaatannya untuk penyelesaian dari metode ini itu sangat banyak sekali. Kayak kemarin saya sudah memberikan contoh ya Pak ya, beberapa TA-TA yang terkait dengan menentukan teknik lot itu banyak. Contohnya kemarin punya Pak Mufid, punya Pak Isma, itu semuanya berkaitan dengan teknik lot. Meskipun metode yang digunakan bermacam-macam, tapi mereka itu tujuannya adalah menentukan berapakah jumlah pemesanan, berapakah jumlah terkait dengan pembuatan atau pemesanan, begitu. Nah, ini yang biasanya sering dipakai. Yang contohnya kemarin itu punya Pak Mufid itu salah satunya. Nah, beliaunya itu menggunakan teknik ini. Jadi beliau menggunakan teknik yang namanya EOQ. Jadi biasanya kan EOQ for produk apa gitu Pak. Kalau punya Pak Mufid kemarin kan filter, kalau kemarin masih ingat. Jadi EOQ untuk filter, semua jenis filter kan. Filter apa kemarin kalau nggak salah. Ya, bahan bakar, filter udara, seperti itu ya Pak ya. Nah, itu semua untuk jenis filter. Nah, di kategori tertentu, ini misalnya kalau kita menggunakan metode teknik EOQ ini, itu biasanya didasarkan pada kita harus tahu juga demand-nya, gitu. Jadi kalau demand-nya itu bentuknya adalah konstan, maksudnya tetap gitu ya Pak ya. Jadi dia tidak terlalu deterministik, artinya perubahannya itu tidak terlalu signifikan, maka kita juga bisa pakai metode EOQ ini sebagai pertimbangan. Nah, kalau kita pakai teknik lot, tadi kelemahannya adalah dari biaya setupnya yang bisa jadi terlalu tinggi. Tapi kalau kita punya harga yang relatif lebih kecil dari biaya setupnya, maka teknik lot ini memang jadi lebih keunggulan gitu. Jadi kita nggak perlu menyediakan yang namanya gudang yang terlalu besar. Gitu. Nah, yang di EOQ ini pertimbangan perhitungannya itu sebenarnya adalah data. Kalau kemarin punya Pak Mufid itu kan melakukan pertimbangan dari banyaknya filter, maka data dari beberapa filter itu harus kita ketahui dulu Pak, untuk bisa menggambarkan kira-kira untuk periode yang sebenarnya itu mereka dasar EOQ-nya itu berapa banyak gitu. Makanya kalau data, kalau ada yang bilang berapakah sebenarnya idealnya dari suatu data yang kita peroleh gitu ya Pak untuk menggambarkan EOQ, sebenarnya semakin banyak akan semakin lebih bagus begitu. Paling tidak minimal itu datanya satu tahun. Kalau kemarin dipakainya cuma 3 bulan sebagai pertimbangan gitu. Jadi di sini dipakai dulu. Jadi rata-rata demand per minggu. Berapakah data demand yang ada tadi setiap minggunya? Gitu. Nah, ini kalau di sini diketahui kan data demand ini dari data periode 1 sampai dengan 10. Berarti kalau kita mengetahui data rata-rata demand per minggunya, maka kita harus menotal semuanya dibagi dengan berapa banyaknya jumlah minggu yang ada. Jadi contohnya kalau di sini kan ada 35 ditambah 30 ditambah 40 sampai dengan ditambah 55 dibagi dengan 10. Nah, ini akan didapatkan bahwa rata-rata demand per minggunya itu adalah 27 unit. Gitu. Nah, jadi kalau di EOQ itu kita pakai rumus yang sudah ada,
Jadi di mana jadi akar dari 2D, demand-nya itu adalah demand per minggu, dikali dengan RC atau reorder cost, dibagi dengan HC atau holding cost di setiap minggu. Nah ini biasanya kita harus tahu juga, kalau satuan kita unitnya itu adalah semuanya per minggu, maka kita harus menggunakan datanya itu adalah data mingguan. Gitu. Kalau kita mau pakai harian, ya berarti Bapak bisa pakai itu sebagai data harian. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak, jadi tinggal dimasukkan. Jadi akar 2 kali 27 dikali 200 dibagi dengan 2. Maka dapatnya adalah 74. Nah ini 74. Berarti kan sekali kita pesan itu jumlahnya adalah 74. Nah, saat kita sudah menentukan berapakah jumlah pemesanannya, maka kita bisa masukkan di sini. Nah ini kan pada posisi minggu pertama ini kan on hand kita kan sudah 0, maka kita sudah pesan. Nah ini POR, plan order release-nya 74. Nah 74 permintaan periode 2 itu 30, maka dikurangi 44. Ya kan? Ya kok 44 ini? Oh iya benar. 74, 44. 44 dikurangi 40 kan ini 4. Nah, periode keempat itu 0, maka kita nggak perlu melakukan permintaan di POR minggu ketiga. Karena nanti kalau dia datang di 74 di sini, maka dia akan menambah terkait dengan biaya inventorinya di sini. Jadi kalau di sini dapatnya adalah 74 itu di periode keempat. Nah, 74 dikalikan dikurangi 10, 68, 68, 40, 28. Nah, ini seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Izin bertanya Ibu dosen. Iya Pak. Untuk yang HC-nya 2 itu holding cost-nya 2-nya untuk mencarinya bagaimana? Oh ini rumusnya Pak, 2 kali B. Yang pernya itu mungkin, yang per HC holding cost yang... Oh ini kan diketahui Pak. Oh diketahui. Jadi biasanya yang diketahui kan biaya simpan dan biaya setup-nya. Dan lead time ini. Lead time itu kan waktu kita pemesanan 1 minggu. Nah makanya kalau di sini 74, Bapak nggak bisa naruh di sini 74 karena kan dia di minggu kedua sudah butuh 30. Maka kita 1 hari sebelumnya biar nanti di minggu kedua dia sudah datang 74. Gitu. Siap. Sama yang di periode 3 itu kan Ibu dosen jadi karena sudah diminta 40 hanya sisa 4 berarti mengulang lagi ke awal lagi 74 itu. Iya. Nah, tapi kan gini Pak. Coba kalau tadi kan dianalisa saat kita naruh 74 di sini, maka posisi nanti 74 itu kan akan datang di periode 4. Jadi 78. Nah, kalau 78 di sini itu kan berdampak pada inventory cost kita. Biaya inventory. Nah, jadi makanya ada biaya ya Bu ya? Iya, makanya kita taruhnya di periode 4 aja. Nanti agar nanti waktu periode 5, 74 ini sudah datang. Gitu, Pak. Nah, ini coba saya lakukan analisa terkait dengan biayanya ya Pak. Kalau ini kan kita kan sudah tahu biaya total untuk biaya simpan dan setup. Nah, sekarang yang EOQ, kira-kira berapa biayanya? Ini Excel-nya kelihatan nggak Pak? Belum. Nah, ini kan yang EOQ ya Pak, ini coba EOQ. Nah, kalau di EOQ itu, bentar ini kayaknya perlu di... Nah, ini contohnya Pak ya. Nah, ini kan kita sudah dapat datanya ini.
Nah, untuk biayanya kan tadi melibatkan dua kan ya Pak, ada biaya untuk simpan dan ada biaya untuk setup. Lalu ada biaya total. Nah, kita analisa yang pada periode yang satu pertama. Nah, kalau yang di sini kan kita tahu kan nilainya 0, berarti biaya simpannya itu kan tadi kalau nggak salah $2 ya Pak ya. Ini saya tulis dulu, simpan itu biaya simpan itu $2. Lalu ada juga biaya setup itu 200 ya. Nah, berarti kalau di sini di periode yang pertama itu kita bisa tahu ini dikalikan dengan dolar ini. Nah, ini yang di dolar. Gitu. Nah, jadi kan kita bisa tarik gini, Pak. Nah, ini biaya untuk biaya menyimpannya. Nah, biaya setupnya kalau di sini itu ini kita tentukan dari nilai POR-nya. Kalau ada POR berarti dia setup kan. Nah, ini berarti 200 ya. Nah, ini di sini. Nah, kalau biaya totalnya ya Bapak tinggal sum dulu. Nah, ini. Nah, nanti kita bisa bandingkan kira-kira biaya yang paling murah kalau kita bandingkan yang tadi di BPT di awal ya. Yang kalau kita pakai teknik lot dengan teknik EOG itu biayanya yang paling murah berapa? Itu. Kalau yang EOG tadi berapa ya? Kalau yang lot itu berapa ini ya? 1.400, Pak. Nah, ini. Nah, ini kalau nanti kita bagi lot for lot. Kemarin ya, ini coba saya copy dulu aja ini. Nah, kalau teknik lot kan ininya 0 semuanya kan ya, Pak. Nah, kalau ini kan kopinya dari sini. Nah, berarti ini 200, ini 200. Nah, ini Pak. Jadi kalau kita bisa bandingkan, biaya yang paling murah masih di teknik lot. Nah, maka tapi pertimbangan ini enggak semuanya. Jadi artinya kita enggak bisa pastikan bahwa ini yang bagus, begitu enggak. Tapi kan tergantung dari nilai ya, semuanya yang tadi. Tergantung dari nilai yang sudah dibuat tadi. Tuh. Betul. Mungkin ada yang ditanya, ini kan tadi dibandingkan teknik lot sama EOG. Ada yang ditanya Pak? Saya lanjutkan ya. Ya, iya Pak. Maaf, bentar Bu. Untuk metode ini, apakah hanya berlaku untuk yang produk yang tidak ada lead time-nya Bu ya? Maksudnya produk yang langsung jadi di periode itu sendiri? Oh enggak. Jadi bisa Pak. Bisa, nah, Bu. Kalau kasusnya, ini kan contohnya kan tadi lead time-nya cuma 1 minggu. Nah, nanti biasanya ya tergantung. Makanya tergantung Bapak punya lead time berapa lama. Lalu biaya simpannya berapa, lalu biaya setup-nya berapa. Nah, itu ditentukan tergantung. Menurut saya kan itu sifatnya itu kondisional. Tapi yang pasti ini tadi, Bapak sudah punya gambaran begitu. Bahwa logika berpikir dari EOQ dan teknik lot itu maksudnya seperti ini. Jadi Bu, kalau misalkan lead time-nya 3 periode atau 2 periode untuk lot for lot bagaimana Bu? Kalau ditarik ke belakang berarti 3 kali, kan sama kayak POR itu. POR itu kan plan order release.
Jadi kalau ini periodian itu, apakah semuanya pasti pakai apa lead-time-nya itu 1 minggu dan setup dan ada selalu harus ada setup dan simpan, itu tidak Pak. Di kenyataannya itu tidak semudah itu biasanya. Jadi contoh yang kemarin itu kesusahannya itu biasanya beberapa peneliti itu menghitung misalnya berapakah ongkos untuk biaya setup ya, itu Pak. Nah biasanya kan kalau rata-rata kan nggak ada gitu kan. Bapak kan kalau tanya di beberapa instansi biaya setupnya itu apa saja ya, nggak bisa. Jadi kita ngitung sendiri gitu. Jadi untuk tahu, oh ini benar nggak termasuk komponennya ya, berarti dihitung. Biaya setup itu ya berarti untuk pergantian perubahan pada mesinnya, maksudnya instalasi mesin, terkait dengan persiapan mesin, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ya biaya simpan berarti biaya untuk terkait dengan tenaga kerjanya, lalu terkait dengan kita juga terkait dengan probabilistik tingkat kerusakan begitu ya. Nah itu juga dipertimbangkan begitu. Jadi kalau yang paling susah itu kita menyiapkan ini apa saja komponen biaya-biayanya, lalu data biasanya. Datanya itu kadang-kadang kita harus nggak mungkin biasanya ada gitu kan ya Pak. Biasanya kita harus mencoba dulu untuk merapikan data gitu loh Pak. Biasanya kan hanya dicatat aja. Nah, tapi kan kita harus mencatat ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu biasanya. Kalau yang di soal-soal gini sudah nyatanya itu sudah ada dikasih gitu Pak. Biasanya gitu. Mungkin gitu, ada lagi yang ditanya. Ada juga yang kemarin itu menggabungkan Pak. Kemarin itu saya lupa punya Pak siapa itu ya. Jadi dia membuat sistem informasi yang terintegrasi gitu. Jadi untuk kebutuhan untuk pemesanan ulang itu nggak pakai hitungan EOG gitu enggak, tapi input data. Jadi misalnya ada permintaan filter atau apa, nah itu dia sudah mencatat pakai sistem Pak. Nah nanti sistemnya yang memberikan decision sampai ke pemberian keputusan itu. Saya lupa punya siapa ya itu. Saya ingat wajahnya tapi lupa saya mahasiswanya itu, namanya siapa itu. Itu jadi membuat kalau nggak salah dulu itu masih berdasarkan lokal host saja. Jadi mereka bikin sampai ke lokal host biasa, jadi internal gitu. Nggak bisa sampai integrasi pakai internet, itu masih sederhana. Tapi sistemnya itu sudah sampai memberi keputusan, mendukung suatu keputusan. Tuh. Mendukung keputusan misalnya kayak tadi, oh berarti perlu kayak ini kan, kalau EOG kan 74 pada periode berapa, oh pada periode 1, periode 4, periode 6 gitu Pak, sudah sampai begitu. Ada yang sudah begitu bikinnya. Itu sih menurut saya. Mungkin ada lagi Pak. Izin Bu, berarti untuk di metode EOKIS itu masih ada spare-nya Ibu. Misalnya kan di periode 10 itu masih 61, kecuali kalau di load forward kan berarti itu memang sudah tidak ada persediaan sama sekali. Iya. Jadi kalau load forward itu nggak boleh ada persediaan sama sekali. Kalau ada pemesanan langsung dibeli, langsung dibuatkan. Kalau ada pemesanan langsung dibuatkan. Gitu Pak. Siap. Terima kasih Bu dosen. Iya Pak, sama-sama. Lanjut dulu ya Pak untuk yang ini ya, PPT-nya. Nah ini kenapa tuh kok ngomong 10 menit? Nah ini untuk yang metode yang berikutnya itu kita pakai minimum cost per period. Jadi kalau metode ini itu biasanya dia pakai model yang sifatnya itu iterasi gitu Pak. Kita memodelkan itu dengan melakukan percobaan, di mana nanti hasil percobaannya itu mendekati sifat yang sifatnya adalah optimal. Nah, kalau menentukan berapa jumlah lotnya, nah yang di minimum cost per period itu tujuannya adalah untuk mencari nilai biaya
yang paling minimum di setiap masing-masing periode, per periode. Nah, maka di sini dia melakukan simulasi, Pak. Contohnya begini, dia mencoba dulu. Saya pakai, kan ini kan periode 1 kan habis ya. Periode 1 kan sudah habis. Maka kalau di periode 2 itu dia mencoba. Periode 2 saya pakai langsung metode lot 30. Nah, berarti biaya yang paling dia kena itu adalah 200. Kenapa? Karena biaya setup ditambah biaya inventory. Nah, biaya inventory-nya kan nggak ada, berarti dia hanya biaya setupnya 200. Nah, ini 200. Jadi cost per periode itu adalah 200. Gitu. Nah, lalu dicoba lagi. Nanti dicoba. Nah, lalu dicoba. Nanti kalau dicoba periode 2 dan periode 3. Artinya begini Pak, dia melakukan pembuatan di periode 2 yang melibatkan periode 2 ditambah dengan periode 3. Nah, kalau Bapak lihat di sini kan periode 2 itu 30, periode 3-nya kan 40. Berarti total lotnya itu 70. Nah, 70 ini kita hitung, biaya setup kan 1 kali. Jadi 200. Nah, biaya inventorinya berapa? Nah, ini kita pertimbangkan. Kalau 70, ini kan kita bisa tahu ya, 70 periode kedua kan dia datang. Nah, itu kan 30, sudah dikurangi 30, sisanya 40. Nah, ini berarti yang kena inventory itu di periode yang ketiganya, 40 unit. 40 kali 2, jadi totalnya adalah 200 ditambah 80, 280. Nah, cost per periodnya, maka 280 dibagi 2. Nah, ini dapatnya adalah 140. Begitu. Nah, ini dicoba gitu sampai nanti dia mulai periodenya itu dia harus turun, Pak. Kan kita inginnya adalah di setiap periode itu biayanya adalah turun. Nah, ini turun. Nah, nanti saat dia akan mulai naik, maka periode itu kita harus berhenti. Begitu. Contohnya ya, Pak, misalnya kalau di sini itu periode antara 5 dan 6 ini. 5 dan 6. Kalau kita nambahi periode 6, itu dia sudah mulai naik cost per periodnya. Dibagi 6, dibagi 5. Itu dapatnya adalah 132 bagi 5. Nah, ini kita kalau dilihat sampai 2, 3, 4, 5, 6 ya berarti Bapak total 30 ditambah 40 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 40. Nah, itu totalnya adalah 120 lotnya. Gitu. Nah, nanti kita melakukan pembelian 120 di periode kedua datang gitu kan. Nah, berarti bagaimana nanti? Itu kita coba dulu gitu. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu mungkin dari sini. Jadi modelnya itu adalah fungsi trial. Kalau misalnya saya beli 2 periode, kalau saya beli 3 periode, maka bagaimana terkait dengan dampak per masing-masing periode. Gitu. Nah, kalau dia sudah mulai naik, maka kita harus berhenti, Pak. Periode 6 kan ini sudah mulai naik, maka dimulai lagi nanti periode 6 sendiri. Jadi terakhir itu nanti adalah periode 2, 3, 4, 5. Nah, ini. 2, 3, 4, 5 kan. Nah, makanya berapa jumlahnya? 80. Ini yang kita sudah setujui, 80. Itu. Di mana periode nanti periode 2 sisa 50, lalu periode 3 sisa 10, dan periode 4 sisa 10. Begitu. Nah, nanti kita mulai lagi, 6, 7, 8, sampai 9 bagaimana? Ya kita coba. Kalau saya pakai periode 6 sama 7, oh ini masih turun. Ini kan dari 200 ke 130, oh masih turun. Ini masih turun lagi nggak ya? Gitu. Nah, sampai dia nanti naik. Oh, kalau dia naik, berarti periode 9 sudah berhenti sendiri. Gitu. Ada yang ditanya dulu Pak? Nah, lalu nanti kalau kita punya minimum cost per period, mungkin kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini periode yang coba saya ke Excel-nya lagi ya Pak.
Nah, nanti Bapak bisa bandingkan lagi. Jadi kan nah, untuk cost per period ya dihitung lagi untuk biayanya ini kena berapa. Loh, kurang ke kiri ya. Nah, ini 200-nya di sini. Nah, ini Pak. Jadi kalau Bapak bisa analisa, biaya cost per period itu lebih murah lagi dibandingkan dengan teknik lot for lot. Cuman ya itu tadi, kekurangannya itu kita harus melakukan percobaan secara berkala. Gitu. Jadi contohnya tadi 2 sama 3 dibandingkan dulu, kita pemesanan 2 dan 3. Lalu nanti pemesanan 2, 3, 4. Itu bagaimana mengubah inventorinya. Lalu nanti 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, jadi dilakukan secara berulang. Itu kita menyebutnya adalah melakukan iterasi secara berulang. Begitu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini. Nah, ini lanjut lagi ya. Kalau yang di berikutnya itu hampir sama sebenarnya Pak. Jadi kalau ini kan tekniknya minimum cost per period. Nah, kalau di sini itu adalah period order quantity. Nah, bedanya ini hampir mirip dengan EOQ, tapi kalau period order quantity itu didasarkan pada waktu, Pak. Jadi pertimbangannya waktu. Misalnya begini, kadang-kadang itu kan kita ditanya, kapan sih kalian perlu memproduksi kembali, atau kapan sih pertimbangan perlu untuk istilahnya kulak kembali gitu. Nah, ini biasanya didasarkan pada waktu. Kalau tadi itu kan jumlah, EOQ itu kan jumlah. Berapakah jumlah yang harus dipesan gitu ya? Nah, itu 74. Nah, kalau ini enggak, ini didasarkan pada periode. Saya pesennya itu setiap 3 mingguan atau 3 bulanan. Nah, seperti itu. Ini dasarnya adalah terkait dengan waktu. Jadi kalau yang tadi itu pertimbangannya adalah jumlah. Tapi kalau POQ itu dasarnya adalah waktu. Gitu. Jadi kita harus cari dulu EOQ-nya, ini kan dapat 74. Lalu kita bagi demand per minggu. Nah, ini demand per minggunya tadi 27, sudah diketahui. Nah, setahun itu berarti 27, ini kan periodenya ada 52 minggu kan, berarti 27 kali 52, 14,04. Maka demand per Q, nah ini demand per 74 EOQ-nya, itu 19 kali pemesanan. Nah, berarti waktu antar pemesanan, nah ini, 52 dibagi 19 itu 3 mingguan. Jadi dia ngambilnya 3 mingguan ini, Pak. Kalau ditarik, berapakah jumlah yang dipesan ya, pokoknya tergantung pada 3 periode mingguannya. Sebenarnya kalau di sini bilang periode 2, 3, 4 ya berarti di total 30, 40, 0. Nah, ini dapatnya 80. Begitu. 80 berarti 80 sampai sini ya harusnya ya. Ya, 3 mungkin karena periode 4 ini kan nggak ada. Nah ya, 2, 3, 4 gitu ya, karena 4 tidak ada sekalian di periode yang kelima, jadi
2, 3, 4, 5 gitu. Nanti 3 minggu lagi. 2, 3, ini 6, 7, 8, 9, 40, 30, 30 kan. Nah, 100 gitu. Ada yang ditanya lagi, Pak? Ya, Pak ya. Jadi bedanya kalau EOQ itu kita ngeholdnya itu berdasarkan jumlah. Tapi kalau POQ itu kita dasarkan itu biasanya berdasarkan pada waktu, menurut saya waktu. Gitu. Jadi Ibu dosen bertanya, untuk yang tadi 52 itu berarti dihitung dari misalnya ada berapa bulan dalam per minggunya itu, Maju? 1 tahun kan ada 52 minggu, Pak. Oh, siap. Iya. Berarti Ini itu sudah memang rumus tetap ya, Bu dosen? Enggak juga sih, Pak. Kan kalau 1 tahun kan 360 hari, kadang ada yang pakai 365 hari. Nah, kalau standarnya kan 1 tahun 52 minggu. Nah, tapi kan tergantung di perusahaannya nanti. Dia mau pakai 1 tahun itu berapa minggu yang terpakai. Itu kan belum dikurangi sama cuti-cuti dan lainnya kan ya, Pak, biasanya. Ada yang kadang kan 1 tahun enggak 360 hari. 1 tahun itu 340 malah. Belum kepotong hari lebaran dan lainnya. Ada yang begitu kalau kita ngomong harian. Nah, ini kalau ini pakai standar biasa 52 minggu, Pak, pakainya. Ya, siap. Gitu. Mungkin kan nanti yang dicari mungkin yang berbeda hanya demand per minggunya saja kan, Bu? Iya, benar. Kembali lagi data kita, Pak, dipertanyakan. Bapak mau demand-nya itu berapa gitu per minggunya. Gitu. Ya, terima kasih, Bu dosen. Ya mungkin kalau mau melanjutkan aliran-aliran yang begitu, Pak, punya Pak Isma dan kawan-kawan itu bisa. Siap. Ini saya coba ya, Pak ya, sama di ininya di Excel-nya. Nah, nanti semuanya kita bandingkan. Nah, ini kalau di sini kan sama ya, Pak. 100, ini kan 200. Oh, di sini 200-nya. Nah, udah. Berarti harganya kalau dari POG itu masih di atasnya
cost per period. Tapi kalau dibandingkan teknik lot dia di bawahnya. Ini kan masih di bawah dari POG. Gitu. Nah, ini coba lagi yang satu lagi yang metode. Inilah. Nah, ini kalau pakai metode list unit cost ini sama, Pak. Jadi kalau list unit cost itu sama seperti cost per period. Tapi kalau list unit cost itu pembagiannya dibagi dengan berapa banyaknya jumlah lotnya. Kalau tadi kan berapa jumlah banyaknya periode yang di sebelah kiri. Ini. Tapi kalau di sini cost per period itu dibagi dengan banyaknya jumlah lot. Jadi kita tetap sama, kita melakukan kombinasi dulu. Periode 2, jadi kita pakai satu periode, lalu pakai 2 periode, 3 periode, itu dampaknya bagaimana? Dampaknya bagaimana terkait dengan biaya. Ini kan biayanya kan kayak tadi kan hampir sama, tapi pembaginya. Mungkin kalau Bapak tadi ini kan, nah ini sama kan 200, 200, 280 sampai periode 5 sama 400, 340. Nah, tapi di sini pembaginya itu dibagi dengan banyaknya jumlah lotnya. Ini kan 200 dibagi 30. Jadi kita tujuannya kalau list unit cost itu untuk mengetahui biaya per masing-masing periode, biaya per masing-masing unitnya. Jadi per unit itu ongkos biayanya itu sebenarnya dikeluarkan berapa sih gitu. Nah, kalau tadi kan per periode. Nah, karena ini per unitnya, maka sama kita melihat sampai dengan biaya itu sampai turun, Pak. Nah, ini kan sini ke sini naik ini. Periode 4 ke 5 kan naik, maka turunnya ke 5. 5 sendiri. Oh, Pak, 5, 6 gitu. 7, 8, nah ini 8. Nah, terus dia naik dari $5 jadi $5,82. Nah, berarti berhenti di 9. Beda kan dengan yang tadi. Kalau tadi berhentinya di 6, ini berhentinya di 4. Dia sudah berhenti. Gitu. Ada yang ditanya dulu mungkin Pak dari sini. Jadi kalau target lot itu ya memang menentukan banyaknya jumlah lot tergantung dari tadi terkait dengan informasi. Jadi informasi berapakah jumlah biaya simpan, biaya setup, lalu lead time-nya itu berapa begitu, itu jadi hal yang penting. Nah, kalau kita masukkan ya nanti Bapak tinggal masukkan, ini kan ada biayanya ini, kayaknya lebih murah ini kayaknya. Karena nilainya hampir mendekati 0 kalau di sini. Coba kalau saya ini ya Pak ya. Lebih murah lagi kayaknya. Aduh. Ini ya Pak ya, kita coba masukkan dulu aja. Ini 0, 40. Ini 40. 0, 0.
Nah, jadi kalau ini lo kan lebih murah ya Pak. Oh, ini tadi belum dinolkan. Oh. Ada. Oh, tadi salah. Nah, sudah ini Pak. Berarti paling mahal itu EOQ, lot for lot, cost per period. Nah, ini kan POQ, ada juga ini tekniknya itu least unit cost. Itu. Berarti paling murah masih di cost per periode. Kelihatannya banyak nolnya, ternyata murah yang di cost per period 910. Kalau yang least unit cost itu masih 970 gitu. Mungkin gitu ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini. Nah, ini ada juga pendekatan yang lainnya, itu namanya part periode balancing. Jadi mereka melakukan pendekatan ini tuh menyeimbangkan antara biaya setup dengan biaya simpan. Nah, ini dia menggunakan economic part period. Jadi kalau ini pengembangan yang lainnya lagi ya Pak. Sebenarnya kalau tadi dasarnya itu dari 5 itu tadi. Gitu. Jadi kalau di sini dikatakan perbandingan teknik lot sizing, tidak ada teknik yang superior. Penggunaannya itu bergantung pada ini fluktuasi dari demand. Jadi kita biasanya harus tahu juga apakah data yang kita gunakan di dalam metode tertentu itu bagaimana terkait dengan data demand-nya. Apakah datanya itu cenderung flat tetap atau dia itu sifatnya probabilistik atau berubah-ubah begitu. Lalu yang kedua itu tergantung dari lead time. Jadi kita memang harus tahu juga bagaimana terkait dengan waktu tunggu dari pemesanan atau waktu tunggu dari lamanya kita perlu membuat. Nah, itu bergantung juga nanti terkait dengan ketentuan teknik lot kita. Lalu di sini ada juga waktu antar pemesanan kayak tadi. Nah, ini teknik yang umum dipakai itu biasanya adalah lot for lot, fixed order quantity atau fixed period quantity kayak tadi. Jadi EOQ atau period fix tadi yang jumlahnya kita menentukan berapa kali kita melakukan pertimbangan pemesanan ulang itu berapa sering sih begitu. Nah, itu di fix periodnya gitu. Nah, kalau di sini dikatakan penggunaan yang diinginkan dari industri itu biasanya memang dia pakai software Pak. Tapi saya kurang tahu softwarenya. Biasanya yang dipakai itu didasarkan pada kebutuhan. Jadi memang tidak hayal kalau biasanya software yang dipakai itu biasanya adalah pengembangan dari dasar model yang kita gunakan gitu. Jadi
nggak ada tuh model software yang saklek gitu ya yang digunakan untuk menggunakan teknik log. Tapi biasanya softwarenya ini itu adalah pengembangan. Nah nanti karena banyak perubahannya, karena perubahan seperti demand, lead time, waktu simpan itu kan perubahannya beda-beda antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Makanya penggunaan softwarenya itu didasarkan pada pengembangan masing-masing dari usaha gitu. Nah ini memang kalau digrupkan perbandingan teknik log yang ada di lapangan itu banyak yang menggunakan fixed period. Hubiki gitu. Nah lalu ada juga ini, jadi kalau kita lihat dari ketidakpastian itu kita bisa lihat apakah bentuk ketidakpastian itu didasarkan dari demand atau supply-nya. Jadi kalau timingnya itu misalnya ketidakpastiannya itu dari demand, nah ini timingnya dari demand atau timingnya itu dari supplier, itu bagaimana perubahannya gitu. Ini kan kalau timingnya itu dari supplier, order tidak diterima pada waktunya. Kalau dari demand, maka kebutuhannya akan bisa jadi bergeser. Jadi kalau dampak dari ketidakpastian memang bisa mengubah dari sisi schedule ya Pak. Baik itu dasar perubahan schedule kita ataupun jumlah yang mau kita schedulekan, itu bisa jadi bergeser. Ini kalau quantity. Kebutuhan lebih atau kurang dari rencana. Tapi kalau order yang diterima itu lebih atau kurang dari rencana. Kebutuhannya gitu. Mungkin ada yang lainnya, atau mungkin ada yang melakukan analisa terkait dengan ketidakpastian, baik itu dari sisi demand dan supply yang terjadi di lapangan itu bagaimana mungkin Pak? Mungkin Bapak pernah menemui, lalu bagaimana solusi yang didapat gitu? Gimana Pak? Atau Bapak mungkin pernah? Setahu saya itu begini, yang kemarin itu juga pernah ditanyakan ya Pak ya, seperti perubahan pada komponen itu. Apa yang kapan hari itu pernah bilang itu gini, kayak seperti filter gitu ya Pak ya. Misalnya dari dopus itu tidak ada, terus otomatis kan kita harus yang lainnya. Nah model-model yang begini kalau kita buat di dalam sistemnya itu akan lebih susah, karena kan model sumber ketidakpastiannya itu memang dari demand dan dari supply-nya juga tidak pasti. Nah, tapi di situ ada pola perilaku yang terjadi di dalamnya. Kayak kemarin itu kan bilangnya begini, dampak yang terjadi akibat dari adanya out of stock dari permintaan demandnya itu minta, tapi supplier itu tidak ada gitu. Kayak kemarin yang contohnya yang filter itu. Rata-rata yang terjadi itu jumlah filternya itu terdukung pada KRI lain atau istilahnya kita pinjem gitu ya Pak ya. Nah kalau model begitu, lalu kita opsinya itu kita sistemkan bahwa benar itu bahwa filternya tadi itu sudah mencapai dari demand yang ada, tapi kita masih pinjem. Nah bentuk pinjem tadi itu kan harusnya dibayarkan ke yang peminjam tadi. Nah itu kan akhirnya polanya itu bikin bulet kayak gitu loh Pak. Nah, itu memang kita harus juga tahu polanya. Kalau bentuk-bentuk pola yang sifatnya itu tidak, perilakunya itu sering kita jumpai, memang di dalam pembuatan sistem itu akan kita lebih susah. Tapi sebenarnya dengan adanya sistem itu tadi, bentuk terstandarisasi itu bisa kita buat.
Jadi contoh kalau ada peminjaman seperti itu, kalau sudah ada sistemnya, harusnya kita harus bisa cegah bahwa akibat sebenarnya kan dampak awalnya itu kan kekurangan stok, gitu kan, kekurangan stok. Makanya membuat pinjam tadi. Nah, makanya kita mangkas tadi, jangan sampai terjadi yang namanya peminjaman kekurangan stok, karena dampaknya nanti akhirnya pinjam begitu. Gitu. Makanya menurut saya kita cari dulu akar masalahnya. Kalau akar masalah itu nantinya kita bisa selesaikan dari sistem, maka pola-pola perilaku yang aneh-aneh tadi mungkin bisa jadi dihiraukan. Gitu. Siap, Ibu. Iya, Pak. Permasalahan tadi itu sering terjadi di TNI AU mungkin, karena untuk di TNI sering kanibal dari pesawat ke pesawat dari berbeda skadron. Cuman permasalahannya mungkin kalau misalnya permintaan itu ke gudang, kalau kami namanya ke GPL dari skadron itu, apabila stok ada memang langsung dikasih. Nah, izin kalau misalnya sistem ini dipakai untuk kita ke pabrikan itu, apakah bisa Ibu dengan ditambahkan dengan waktu, mungkin waktu pemesanan, waktu pengiriman, karena kami juga sampai saat ini masih melaporkan apabila stok minimum levelnya ke Mabes, mohon izin, karena itu untuk nanti menyesuaikan kebutuhan yang ada di skadron. Kemarin itu juga begitu, Pak. Kalau kemarin itu ada juga yang dia membuat sistemnya itu per KRI. Pak Ardi ini penerbang ya? Ya, bukan, mungkin kami logistiknya dari TNI AU. Nah, kayak kemarin itu Pak siapa itu yang dia bilang itu, saya lupa ya Pak ya, itu bikinnya per KRI gitu. Jadi kebutuhannya itu secara real. Waktu itu dibuat sistemnya. Jadi KRI itu punya sistem ini, sistem software sendiri, lalu KRI ini punya sistem sendiri. Jadi masing-masing kebutuhan dari demand-nya itu akhirnya tercatat bukan hanya secara manual, tapi sudah terintegrasi sistem. Begitu. Kalau yang kemarin dibuat, itu sudah mendekati lebih bagus sih Pak. Kan sebenarnya yang dibuat dulu itu masih dari open source masih stack model sendiri, tapi dia pakai SAP. Nah, kalau di SAP itu memang begini, tidak semua Pak, artinya semua anggota itu bisa melihat, tapi pada jajaran tertentu, misalnya head to head gitu, jadi manager to manager. Jadi antara, kalau di kami kan, kalau di semen itu kan ada supplier, manufaktur, distributor gitu ya Pak. Nah kan kalau kita belajar rantai gitu, nah semua rantai itu mereka ada SAP-nya. Jadi misalnya kalau kita ngomong ini, kita kan tadi berbicara, kita ngomong pesan itu kan ya melibatkan dari supplier gitu kan, antara supplier to manufaktur. Nah kalau yang di semen, nah itu juga begitu, supplier to manufaktur, tapi modulnya nggak dibuka semuanya. Modul itu nggak dibuka semua, berarti maksudnya gini, demand-nya itu kan, kalau semen itu kan dia punya demand kan, demand yang megang itu distributor. Nah, kalau di manufaktur itu ya hanya diceritakan kebutuhan manufakturnya saja. Jadi artinya hubungan informasinya itu perlu dipilah Pak, gitu. Ya bisa, tapi kita menyebutnya ada hubungan kolaborasi. Ini perlu dibicarakan lagi bentuk kolaborasi. Karena yang diinginkan nanti kalau kita mau membuat suatu sistem itu kan hubungan kolaborasi, sistem apa yang mau kita transfer, baik itu kalau di rantai pasok itu berbicara 3 hal Pak, informasi, keuangan, dan juga produk. Kalau informasi apa yang kita bagi ke mereka. Lalu kalau produk itu, produk apa yang mengalir ya, dari supplier ke manufaktur itu kan harus dicatat. Lalu keuangan, aliran keuangan apa yang kita dapat dari supplier ke manufaktur atau manufaktur ke supplier. Jadi 3 kondisi itu. Jadi 3 hal yang perlu juga dipertimbangkan kalau mau membuat dari suatu sistemnya, gitu. Karena keterlibatan 3 itu sebenarnya, nah nanti baru kita membuat agreement. Karena jangan sampai kebutuhan akan adanya sistem informasi itu ternyata hanya satu pihak saja yang menginginkan. Kalau kita berbicara kolaborasi kan berarti ada 2 kebutuhan ya Pak ya. Supplier itu juga butuh informasi dari manufaktur atau pengguna.
Nah, manufaktur juga memberikan informasi ke supplier. Nah, berarti kan kedua hal ini itu istilahnya menjadikan kebutuhan gitu loh, Pak. Selama ini tuh ada yang kadang-kadang begini, membuat satu kebijakan hanya pada satu sisi, tapi satu sisinya itu nggak mau terima. Pernah tahu nggak, Pak? Misalnya apa ya? Misalnya begini, kayak penagihan aja. Contohnya kayak penagihan. Misalnya begini, kalau di supplier ke manufaktur itu kan berarti manufaktur kan beli barang ke suppliernya kan. Ya. Nah, berarti kan manufaktur beli barang. Biasanya model pembelian barang itu kan biasanya dia nggak langsung bayar gitu kan. Tapi kan modelnya itu berjangka kan. Dia diberikan jangka waktu tertentu gitu kan ya Pak. Nah, jangka waktu ketentuan itu berdasar biasanya. Berapa periode yang diberikan? Satu bulan gitu kan, kita ngomongnya 1 bulan. Nah, tapi pas periode 1 bulan itu ternyata kenanya hari Sabtu. Nah, berarti kalau pas hari Sabtu itu masa kita mau bayar? Nah, biasanya kan ada kita menimbang terkait dengan di perusahaan ya Pak. Asumsinya kayak gajian aja loh Pak. Kalau saya sih kalau gajian aja lah. Gajian itu kan kalau pas tanggal misalnya pas tanggal 1, tapi tanggal 1-nya pas hari Sabtu gitu. Nah, berarti kan kita harus majukan atau kita molorkan kan gitu. Nah, itu juga ada kesepakatan. Kadang kan kalau kita asumsinya dari pekerja ya kita ikuti aturan yang dari perusahaan. Tapi kalau kita berbicara supplier dan manufaktur itu kan perlu ada kesepakatan juga. Gitu. Kebijakan saya kalau pas tanggal 1 itu hari Minggu ya saya nggak bisa bayarnya hari Minggu misalnya begitu. Ini kalau dari manufaktur bisa nggak jadinya hari Senin gitu. Nah ada yang kadang-kadang nggak mau kan. Kalau tanggal 1 pas hari Minggu ya berarti bayarnya Jumat gitu. Karena kan bank itu Jumat. Gitu. Nah itu seperti itu sederhananya Pak. Jadi artinya kebutuhan dari kesepakatan itu bukan hanya dimiliki dari satu pihak saja, tapi ada dua kebutuhan yang dua tujuan yang bersama gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan sistem, apalagi keterlibatan sistem ini melibatkan dua stakeholder yang berbeda. Gitu. Terus ada ya. Mungkin gitu Pak, ada yang mungkin diskusi lagi. Kalau lintas instansi saya kurang tahu, apalagi kalau yang mungkin satu ini ya Pak ya, satu angkatan gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah kali ya. Siap. Biasanya modelnya dicoba dulu Pak, 1 atau 2 gitu, biasanya. Kalau di skuadron itu bukannya Angkatan Udara juga ada skuadron, Pak? Angkatan Laut. Ada Ibu, skuadron. Ya. Ini yang kalau siap di Angkatan Laut juga ada skuadron, ada pesawatnya juga. Cuman kan tertentu ya kalau nggak salah skuadronnya yang di Angkatan Udara Laut itu ada 2 saja tuh. Setahu saya sih. Kayak punya PA-nya Pak Indra yang sekarang ini dikerjakan. Itu kan di skuadron. Siap. Kalau di Angkatan Udara pesawatnya ada lengkap. Iya. Bisa banyak ini kayaknya kalau mau ke udara. Siap. Makanya Ibu, kebetulan kan kami Krops Logistik, sebetulnya untuk peramalan ini pas untuk kami ke depannya, sehingga kan maksud dari pelajar ini kan untuk memenuhi kebutuhan komponen agar yang dibutuhkan itu terlaksana. Jadi tidak ada ketika pesawat akan terbang karena tidak bisa terbang gara-gara ada satu spare tidak bisa. Siap. Mungkin nanti juga kami juga rencana. Itu Pak, kalau kondisi yang kemarin itu pakai itu tadi sistemnya itu siapa itu mungkin Bapak bisa tanya. Itu pakainya KRI tadi Pak. Jadi kebutuhan waktu on the road, maksudnya itu waktu jalan terus dia tiba-tiba butuh filter gitu loh Pak. Nah makanya adanya sistem itu dia membuat itu. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, seingat saya itu. Siap. Yang grupnya Pak ini loh,
Pak Ferry dulu, ingat saya. Angkatan berapa ya Pak ya? Pak Ferry itu saya ingat saya. Siap Bu. Itu Pak. Tapi ya juga menurut itu sih Pak, banyak juga sih Pak yang bisa dikembangkan. Mungkin Bapak bisa nanti membedakan yang selama ini kan jenis-jenis produknya itu yang tipenya kan konsumtif, kayak Pak Isma kan konsumtif tuh, kayak bahan baku makanan itu kan konsumtif produk. Nah Bapak mungkin bisa ngambil dengan karakter produk yang beda tadi, kalau menurut saya. Itu juga jadi keunikan sendiri gitu. Iya Pak. Terima kasih Bu dosen penjelasan. Iya Pak. Mungkin ada lagi Pak yang lainnya mungkin sebelum saya tutup. Berarti untuk minggu depan itu yang hari Senin kan saya nunggu jadwal dari Bapak lagi aja ya. Nanti Bapak dikabari ya Pak ya. Minggu depan itu enaknya hari apa gitu, kita bisa mulai kuliah lagi. Selasa itu Bapak biasanya ada kuliah lagi tuh Pak? Selasa pagi itu? Oh pagi Selasa ada ya Pak? Iya Pak Joni. Kuliah siapa Pak? Dari subuh Bu biasanya. Beneran Pak? Yang Jam benar? 5 pagi. Apa itu Pak? Apel? PP organisasi Bu, psikologi. Iya benar tak Pak ini? Siap, betul Ibu dosen, kita masuk kuliah dulu. Ini khusus edisi puasa, lah iya makanya pas edisi tertentu toh Pak. Karena dosennya minta pagi-pagi biar lebih fresh katanya. Oke Pak. Nah tapi kan nanti hari Selasa itu sudah selesai Lebaran ini Pak. Nanti mungkin bisa dikabari lagi Pak. Gitu. Ini saya mohon maaf Pak, mengawali pagi karena saya harus ke STTAL ini ngajar S2 software. Jadi saya ke Astro ke sana ke mereka. Kemarin juga begitu. Ini kan mengejar ini kan Pak kalau S2 ini perlu ada penggunaan software gitu. Kemudian Ibu terkait software berarti Ibu ada software mengenai peramalan ini? Nah makanya itu tadi Pak, saya bilang kalau software khusus peramalan itu nggak ada. Adanya itu biasanya mereka bikin sendiri, dibuat, dikontrak sendiri. Lalu nanti logikanya yang saya ajari tadi itu, yang di Excel itu tadi, itu. Jadi itu yang dibawa ke bentuk peramalan decision gitu. Iya, itu. Rata-rata begitu Pak. Dan kalaupun ada, itu biasanya hanya, ya itu tadi, hanya yang kayak kalau di SAP itu tampilannya yang seperti yang teknik cloud kemarin sebelumnya itu loh. Nah, menentukan berapa yang perlu dibuat itu, sampai begitu aja. Tuh. Makanya karena banyak kefleksibelannya ya Pak, maksudnya kayak inputannya tadi, inputannya beda-beda, biaya simpannya beda-beda, lalu karakternya itu inputannya beda-beda. Kayak contohnya ya Pak ya, misalnya kayak tadi, di beberapa perusahaan, bagian pengadaan itu kan terpisah sendiri kan Pak, sama bagian produksi. Nah biasanya bagian pengadaan itu fungsinya hanya pencatatan. Nah maksudnya begitu. Kenapa kok makanya yang saya bilang pembuatan sistem informasinya berbeda, itu bisa jadi nanti didasarkan pada kebutuhan. Misalnya nanti mereka catatkan satu hari ini pengeluarannya berapa. Nah ini khusus untuk di bagian pengadaan. Lalu mungkin ada juga yang bagian manufaktur itu khusus membuat. Tapi kadang-kadang di beberapa perusahaan tertentu pengadaan dan manufaktur itu jadi satu Pak. Itu makanya yang saya bilang banyak sekali kombinasi yang di luar sana. Cuman ya logikanya itu ya seperti itu menurut saya. Ya hampir-hampir mirip. Begitu. Pak Jafar kok nggak kedengaran ya Pak? Biasanya disuntik lagi atau lagi suntik atau lagi apa Pak Jafar ini? Pingsan nggak? Ya begini Bu. Masa. Sehat Siap. Pak? Sehat Bu.
Ini Dulu, apa? iya. Anak lagi sakit Bu, jadi sambil Oh. mijetin kaki anak. Oh, siap-siap Pak. Di Siap rumah Bu. Pak ini Pak? Nggak boleh mudik kan ya? Di rumah Bu. Siap. Oh, iya ya Pak. Ya semoga sehat Siap. selalu Pak. Iya. Siap. Monitor Bu. Siap. Iya Pak. Siap. Lalu semangat kadang-kadang. Siap Iya. Bu. Siap. Iya Pak. Mungkin gitu Pak. Ada lagi yang ditanya Pak? Iya begini Lebaran. Semoga sehat selalu.